Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wassahabah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad karramna Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pimpinan pesantren Mazra'illah, direktur dan segenap jajarannya, para kepala madrasah, para asatiz, staf dan karyawan, teristimewa anak-anak abaji, santriwan santriwati Mazra'illah Marga Mulia, Mazra'illah Mataram. Selanjutnya, sebagai yang dituakan di pondok ini, Abaji mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok dengan segenap jajarannya yang telah menyelenggarakan acara yang sangat sakral ini dengan penuh bersahaja dalam rangka mensyukuri, memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Disiapkannya panggung yang kemudian ditata dengan rapi, dan guru-guru mendapatkan kehormatannya di tempat ini. Begitu juga anak-anak santri pada posisinya. Juga tidak kurang membanggakan Abaji, Paskibra yang tadi telah melakukan tugasnya yang sangat mulia untuk mengibarkan bendera, tanda kita berada dalam suatu negara yang sah. Tadi tampilannya sangat rapih. Konon Abaji dibisik kostumnya kostum baru. Subhanallah. Tapi ustadznya kostum lama. Kalau menurut Abaji, tidak kalah dengan hebatnya Paskibra di tingkat nasional. Ini karena tidak ada kesempatan saja. Sekiranya diberi kesempatan, bisa saja anak-anak kita justru akan tampil lebih baik lagi. Oleh karenanya, Baji sarankan kepada pimpinan pondok, direktur, anak-anak yang sudah melakukan dengan segalanya ini, termasuk protokolnya, juga yang lain-lainnya, dikasih rekreasi sampai ke Singapura, nggak masalah. Tahu Singapura? Dari sini ke depan naik angkot lurus ke sana. Di sana ada tempat rekreasi, ada di sungai apa namanya itu, Danau Aur, ada di Danau Curum, atau kalau perlu ke Palembang, supaya lengkap rasa kegembiraan
dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini. Anak-anak, para asatiz, menurut yang Abah Haji rasakan, berdasarkan penilikan dari beberapa yang bisa kita tilik, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya milik suatu bangsa, tetapi adalah milik setiap individu daripada bangsa itu sendiri. Kalau saja kemerdekaan hanya untuk satu bangsa, dia khawatirkan ada tertinggal di antara individu yang belum merdeka. Bisa saja merdeka bangsanya, bisa saja merdeka negaranya, tapi rakyatnya masih ada yang belum merdeka, tertindas oleh kekuasaan yang menindas. Ekonominya terjerat oleh para ekonom-ekonom yang memang mau menjerat, sehingga nyaris dalam kehidupan berbangsa di negara yang merdeka, kita tidak henti-hentinya ngantri minyak goreng, minyak bahan bakar, dan ini menjadi pemandangan yang kita rasakan bersama. Idealnya negara yang merdeka, justru kita tidak akan merasakan itu, bahkan bisa saja mensubsidi untuk negara-negara lainnya, dan itu yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para khalifahnya. Negara-negara yang minim dapat perhatian dan pertolongan dari kekuasaan kaum muslimin. Terbayang firman yang Abah Haji bacakan tadi, itu adalah firman kemerdekaan. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Surat Al-Isra ayat 70. Setidaknya ada 4 komponen untuk kemerdekaan. Yang pertama, setiap individunya Allah muliakan. Ternyata Allah muliakan di sini sangat strategis, yaitu dengan adanya diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa risalahnya yang sangat suci. Sebelum datangnya Rasulullah dengan risalahnya, kehidupan bangsa dalam kondisi jahiliyah yang sekarang disebut negara-negara maju itu jauh ketinggalan dibandingkan majunya Yasrib, majunya Madinatul Munawwarah. Mereka banyak berutang dengan negara Madinah. Bahkan perjanjian-perjanjiannya secara internasional ditulis dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi sekarang digantikan bahasa Al-Quran dengan bahasa Inggris. Ini satu kekalahan umat Islam. Itu pula yang kita inginkan dalam dunia pesantren seperti Mazra'illah ini. Kalau kita ingin merdeka, kita harus tahu, kita harus kenal tentang Allah dan Rasulullah serta misi-misinya itu. Sekali lagi, tanpa Rasulullah, Allah tidak memerlukan diciptakannya alam dan jagat raya ini. Laulaka lama khalaqatul afla. Kalau bukan karena engkau Muhammad, 2 kali Allah mengatakannya, kami tidak mengandang perlu jagat raya ini untuk diciptakan. Karenanya dalam kemerdekaan yang kita peringati hari ini, negara memang sudah merdeka,
tapi bagaimana individu kita dan semuanya. Sudahkah kita merdeka? Bagi Abaji belum, kalau kita masih belum mengikuti Rasulullah dan agamanya. Yang kedua, Allah mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia diangkut oleh Allah di daratan dengan kendaraan, di laut juga dengan kapal, dimuliakan untuk sampai ke satu tujuan, memenuhi satu kebutuhan. Dan ini kalau kita sadari, maka seolah itu berjalan dengan sendirinya, tapi sesungguhnya itulah yang Allah berikan untuk kita. Dan yang ketiga, wa razaqnahum minat thayyibat. Allah berikan kepada kita, terutama kaum muslimin, makanan-makanan yang tidak hanya halal tapi baik. Makanannya higienis, minumannya bersih, segala sesuatu yang dipakainya suci. Manakala makanan kita haram, makanan kita masih tidak tersuci daripada najis dan kotorannya, karena kita tidak memiliki ilmu, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Sekali lagi, hanya negaranya yang merdeka. Oleh karena itu, memang ada dua tugas untuk menciptakan makanan yang halal ini. Yang pertama penyelenggara negara, dan yang kedua kita sendiri yang bisa memilihnya. Sekarang masih ada di tengah-tengah kita yang dianggap benar pengedarannya karena ada dasar konstitusinya, ada peraturannya, seperti minuman keras yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Itu bagi umat Islam, manakala ikut ke sana kalian tidak memerdekakan diri sendiri. Ada narkoba yang sekarang semakin merajalela di mana-mana. Negaranya merdeka, bangsanya belum merdeka dari narkoba. Dan gara-gara narkoba inilah maka terjadi perbuatan-perbuatan fahisyah lainnya, perzinahan, pembunuhan, perampokan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, 77 tahun Indonesia sudah merdeka, tapi kemerdekaannya belum mencapai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab ada sebagian orang di negeri ini yang tidak menghendaki yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, tapi mereka menghendaki untuk kehidupannya sendiri. Mereka menciptakan aturan-aturan yang hanya menguntungkan mereka. Bahkan sekarang ini ada yang disebut oligarki, dan oligarki itu kebanyakannya bukan dari kalangan muslimin. Kok bisa terjadi? Kenapa? Di tubuh kita ada kekuatan politik, di tubuh kita ada senjata. Hal itu tidak digunakan sampai kita terbunuh di dalam lilitan senjata. Mazra'illah ini dapat menata hati masing-masing, diri untuk tidak ada dalam suatu kemaksiatan, menjadi soleh, gemar untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, sehingga kita selalu menjadi hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum berhasil merebut kemerdekaan secara total, dalam artian kemerdekaan kehidupan, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan berekonomi, berkehidupan keadilan hukum, kita jangan berhenti untuk berjuang. Moga-moga saja semua itu akan didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kemerdekaan itu diberikan oleh Allah kepada manusia karena manusia dilebihkan juga dari makhluk-makhluk yang lain. Lihat saja, manusia berdiri di atas dua kaki, sampai keberdiriannya lebih kokoh daripada berdiri di atas 4 kaki. Manusia bisa menolong dirinya dengan tangan,
sakit, gatel, diurus dengan tangannya, makan, minum pakai tangannya. Tapi jangan pula tangan ini digunakan untuk hal yang menyebabkan kita tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja Allah akan membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Ini saja dari Abaji, mudah-mudahan bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.